Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule, Mel Robbins. Saat ini kita masuk ke bagian 1, bab 3, yaitu yang bisa Anda harapkan saat Anda menggunakan peraturan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kutipan, kali ini dari J.K. Rowling. Yang penting bukanlah dalam keadaan bagaimana seseorang dilahirkan, melainkan tumbuh menjadi apakah dia. Lanjut ke bukunya. Pada waktu saya menggunakan peraturan pada pagi pertama itu, saya sama terkejutnya seperti Anda bahwa sesuatu yang bodoh ternyata berhasil. Menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, benarkah? Saya tidak tahu mengapa cara ini berhasil. Saya hanya tahu bahwa ia berhasil. Sudah berbulan-bulan saya berjuang untuk bangun tepat waktu. Lalu tiba-tiba saja 5 second rule membuat usaha mengubah perilaku saya begitu mudah. Belakangan, saya baru mengerti bahwa ternyata ketika Anda menghitung mundur secara batin, Anda mengubah personeling pada pikiran Anda. Anda menyela pikiran gagal Anda dan melakukan apa yang oleh psikolog disebut sebagai assert control. Menghitung mengalihkan perhatian Anda dari alasan-alasan serta memusatkan pikiran Anda pada bergerak menuju arah yang baru. Ketika Anda bergerak secara fisik dan tidak berhenti untuk berpikir, kondisi fisiologis Anda mengalami perubahan dan pikiran Anda pun berada pada jalurnya. Dalam melakukan riset untuk buku ini, saya mendapati bahwa peraturan adalah menurut bahasa pada riset terhadap kebiasaan sebuah ritual mulai yang mengaktifkan prefrontal cortex dan membantu mengubah perilaku Anda. Prefrontal cortex adalah bagian dari otak yang Anda gunakan pada saat Anda fokus, berubah, atau melakukan tindakan yang disengaja. Saya sudah tahu tentang prefrontal cortex, tetapi saya baru mengetahui tentang basal ganglia, lingkaran kebiasaan, energi aktivasi, fleksibilitas perilaku, bias kognitif, kelenturan neutral, prinsip kemajuan, dan pusat pengendalian melalui riset yang saya lakukan. Tentu saja, saya tidak menyadari bahwa saya baru saja menemukan teknik tunggal yang berpengaruh terhadap semua itu. Keesokan paginya, saya menggunakan peraturan dan ternyata berhasil lagi. Lalu terjadilah sesuatu yang lucu. Sepanjang hari, saya mulai melihat momen-momen 5 detik, sama seperti perjuangan saya untuk bangun tepat waktu. Bila saya berhenti memikirkan tentang apa yang saya tahu harus saya lakukan, saya menjadi kacau. Dibutuhkan kurang dari 5 detik bagi berbagai alasan untuk memenuhi pikiran saya dan bagi otak saya untuk menghentikan saya. Saat Anda menggunakan peraturan, Anda juga akan melihatnya, yaitu waktu 5 detik yang terdapat antara naluri awal Anda untuk bertindak dan otak Anda yang berusaha menghentikan Anda. Melihat waktu 5 detik itu mengubah segalanya bagi saya. Masalahnya jelas sekali, saya menahan diri saya setiap 5 detik. Saya pun membuat janji sederhana kepada diri sendiri. Jika saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu yang dapat mengubah diri saya menjadi lebih baik, maka saya akan menggunakan peraturan untuk mendorong diri saya sendiri agar melakukan hal tersebut. Bagaimanapun perasaan saya.
Saya mulai menggunakan peraturan untuk memaksa diri saya, bukan saja untuk bangun pagi, tetapi juga untuk pergi ke pusat kebugaran, mencari pekerjaan, mengurangi minum, dan menjadi orang tua serta istri yang lebih baik. Bila saya merasa mulai letih untuk berlatih, saya akan 5, 4, 3, 2, 1. Lalu mendorong diri saya untuk keluar dan lari. Bila saya mulai menuangkan minuman yang seharusnya tidak boleh saya minum, saya akan 5, 4, 3, 2, 1 dan meletakkan botol bourbon, saya lalu pergi. Bila saya merasa telah bersikap ketus terhadap Chris, saya akan 5, 4, 3, 2, 1. Lalu memperbaiki nada bicara saya dan menjadikan diri saya lebih ramah. Bila saya mendapati diri saya melakukan penundaan, saya akan 5, 4, 3, 2, 1. Lalu duduk dan mulai mengerjakan ringkasan saya. Yang saya temukan ternyata sangat kuat, mendorong diri Anda untuk melakukan tindakan yang sederhana, mampu menciptakan reaksi berantai terhadap kepercayaan diri dan produktivitas Anda. Dengan mendorong diri sendiri untuk mengambil langkah yang mudah guna mengarahkan hidup Anda ke depan, Anda telah menciptakan momentum serta pengalaman merasakan kebebasan dan kekuatan yang sulit untuk dijelaskan secara akurat. Rachel mendapati bahwa langkah mudah untuk bangun pada waktunya telah memicu terjadinya rangkaian peristiwa yang mengarah kepada turunnya berat badan sebanyak 15 kg, membeli rumah pertama, dan memperkuat lagi perkawinan saya. Dari Rachel. Pesan, Anda telah membantu saya mengubah hidup saya, padahal kita belum pernah bertemu. Sejak menyaksikan TED Talk Anda beberapa bulan yang lalu, saya berhasil menurunkan berat badan hingga 15 kg, membeli rumah saya yang pertama, dan memperkuat lagi perkawinan saya. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar akan membaca pesan saya. Saya membayangkan Anda pasti menerima banyak sekali surat, tetapi saya harus berterima kasih kepada Anda atas tantangan sederhana untuk bangun 30 menit lebih cepat. Langkah sederhana itu telah mengawali rangkaian peristiwa yang membuat perubahan besar bagi saya. Rachel menggunakan kata memperkuat. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh peraturan. Rebecca mempunyai pengalaman yang sama. Dengan menggunakan peraturan 5, 4, 3, 2, 1 dan mendorong dirinya untuk mengambil langkah kecil ke depan, dia berhasil keluar dari penjara batin. Tidak lagi terperangkap oleh paralisis analisis. Rebecca merasa bebas untuk kali pertama dalam 47 tahun. Berikut pesan dari Rebecca. Akhirnya untuk kali pertama dalam 47 tahun saya merasa bebas. Untuk kali pertama saya percaya kepada diri saya. Untuk kali pertama saya mencintai diri saya. Ada sebuah konsep penting dalam psikologi yang dijelaskan oleh Julian Rother pada tahun 1954. Konsep itu disebut pusat pengendali. Semakin Anda percaya bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda, tindakan Anda dan masa depan Anda akan semakin bahagia dan semakin sukses pula Anda. Satu hal yang dijamin akan meningkatkan perasaan Anda memiliki kendali atas hidup Anda, kecenderungan untuk bertindak. Lupakan motivasi, itu mitos. Saya tidak tahu ketika kita percaya pada gagasan bahwa untuk berubah, Anda harus merasa ingin atau merasa termotivasi untuk bertindak.
Semua itu sampah. Ketika tiba saatnya bagi Anda untuk memaksa diri, Anda tidak akan merasa termotivasi. Bahkan, Anda tidak akan merasa ingin melakukan apa-apa sama sekali. Bila Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda harus bangkit dan mendorong diri Anda sendiri. Di dunia saya menyebutnya kekuatan sebuah dorongan. Salah satu alasan mengapa 5 second rule begitu memberi kekuatan adalah karena ia mengubah Anda menjadi seseorang yang bergerak dengan kecenderungan untuk bertindak. Bila Anda cenderung untuk terlalu memikirkan setiap tindakan, Anda akan menemukan energi serta kepercayaan diri untuk berhenti berpikir dan benar-benar bertindak. Menggunakan peraturan ini memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda memang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan nasib Anda sendiri, karena Anda membuktikannya kepada diri sendiri dengan satu dorongan demi satu dorongan. Jenny akhirnya memegang kendali atas kesehatannya. Dia sadar bahwa ketika dia hendak menyantap ravioli kaleng, sekantong keripik dan sebotol soda, kemudian mengeluh tentang kelebihan berat badan, berarti dia merusak usahanya sendiri untuk menurunkan berat badan. Dengan berkomitmen pada 5, 4, 3, 2, 1 sehat, Jenny mampu menggunakan peraturan untuk memberikan kepada dirinya dorongan yang dia butuhkan. Saya sudah mulai pagi ini, alarm saya berbunyi pagi ini dan saya menekan tombol tidur. Kemudian berkata, 5, 4, 3, 2, 1, berangkat. Lalu bangkit dari tempat tidur. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, saya harus mampir ke toko untuk makan siang. Biasanya, saya membeli ravioli kaleng, sekantong keripik dan sebotol soda. Lalu mengeluh karena kelebihan berat badan. Persis sebelum saya memasuki toko, saya berkata, 5, 4, 3, 2, 1, sehat, dan membeli roti lapis dan air minum. Saya harus menurunkan 40 sampai 45 kg dan mulai hari ini saya akan melakukannya. Saya tidak akan menunggu sampai titik-titik hari pertama bulan ini, hari terakhir bulan ini, Senin, Jumat, atau kapanpun tanggal yang menurut saya akan berhasil. Saya mulai hari ini dan saya ingin berterima kasih kepada Anda karena sudah menjadi motivasi atau pendorong yang saya butuhkan. Ketika kali pertama Donna mengetahui tentang peraturan di sebuah konferensi Institut Aveda, dia berpikir, ya, aku akan menggunakannya, tetapi tidak akan mengubah kehidupan. Itu jugalah yang saya rasakan tentang peraturan, bahwa saya sekadar menggunakannya sebagai taktik untuk mengalahkan alam tidur. Ternyata saya salah. Begitu juga Donna. Peraturan mengubah segala sesuatu dalam hidup dan bisnisnya. Seperti yang Donna temukan, hanya kita yang dapat menahan diri kita. Luar biasa sekali rasanya melihat betapa ternyata perasaan takut telah menyandera diri saya sendiri dengan cara yang mengerikan dan melihat keadaan saya sekarang. Yang lebih penting lagi adalah melihat di mana saya berada pada tahun-tahun yang akan datang. Donna menuliskan, waktu masih menjadi mahasiswa di Aveda Institute Tallahassee, saya mengorbankan banyak hal demi membeli tiket dan melakukan perjalanan ke bisnis serius di New Orleans. Semua pilihan dan tekad itu mengubah hidup saya dengan cara yang dramatis. Di bisnis serius, saya mendengarkan pembicara-pembicara luar biasa yang menginspirasi saya tepat pada titik transisi dalam karir saya. Mel berbicara tentang The 5 Second Rule, dan pada waktu yang sama saya pikir, ya, aku akan menggunakannya, tetapi tidak akan mengubah kehidupan.
Perlahan, saya mulai menggunakan peraturan pada pekerjaan kecil sehari-hari. Aku ingin tetap di tempat tidur. Baiklah. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu saya bangkit dan mengawali hari saya. Kemudian, tanpa disadari, kegiatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Peraturan membangun kepercayaan dalam diri saya yang tidak saya sadari ternyata saya miliki. Bos atau mentor saya meminta saya untuk menjadi mentor salon. Saya merupakan salah satu salon terbaru, tetapi sudah diberikan kesempatan untuk melatih produk-produk baru kepada anggota tim kami. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Berilah pelatihan dengan percaya diri. Lalu, saya ingin menjadi pendidik APEDA dan daripada menunggu kesempatan untuk mengikuti kelas, saya membuat kesempatan itu menjadi kenyataan. Saya meminta waktu untuk bertemu kepada bos atau mentor saya guna membahas tentang kemungkinan tersebut. Dan sekarang saya sudah berada di jalur untuk mengikuti kelas dan mewujudkan impian saya menjadi kenyataan. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Jangan takut untuk meminta kepada alam semesta apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Lanjut, pada sebuah konferensi AVEDA, berani bermimpi. Sewaktu sedang duduk di antara peserta, saya pikir saya sedang melindungi mata saya dari lampu panggung ketika pembicara-pembicara di mimbar menyangka saya mengajukan diri untuk berbicara di depan seluruh hadirin. Ketika mereka memberikan mikrofon kepada saya sempat merasa panik. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Jangan takut. Jangan berkata tidak pada kesempatan walaupun Anda tidak sengaja menemukannya. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Apapun yang saya hadapi, lakukan saja. Karir saya menjadi semakin berkembang dengan mendorong diri saya untuk berani keluar. Meskipun awalnya saya merasa seakan tersandung atau berdoa agar ada orang yang mau menarik saya sadar bahwa semakin sering saya melangkah dengan berani dan tidak berkata tidak pada setiap kesempatan yang datang, semakin besar kepercayaan diri yang saya bangun dan semakin mudah bagi saya untuk berkata ya pada masa depan. Hanya kita yang dapat menahan diri kita. Luar biasa sekali rasanya melihat betapa ternyata perasaan takut telah menyandera diri saya sendiri dengan cara yang mengerikan dan melihat keadaan saya sekarang. Yang lebih penting lagi adalah melihat di mana saya berada pada tahun-tahun yang akan datang. Lakukan, kerjakan, katakan ya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Jika Anda ingin meragukan sesuatu, ragukanlah batas-batas Anda. Mel Robbins. Lanjut ke bukunya. Sementara Anda semakin sering menggunakan peraturan, Anda akan mulai merasakan keberanian, kepercayaan diri, kebanggaan, dan rasa memiliki kendali. Peraturan memiliki pengaruh itu. Saya sering mengatakan kepada orang-orang, peraturan akan menghantui Anda, dan saya serius. Tanyakan saja pada Daryl. Daryl menulis, @Mel Robbins, kehidupan saya bergerak maju karena 5 second rule. Anda menghantui saya setiap hari dengan cara yang baik. Itu karena Anda akan menyadari bahwa selama ini Anda berjalan dalam tidur. Sesuatu yang sesederhana, semudah, dan seefektif ini juga bersifat menular. Kristal sudah mulai menggunakan peraturan ini terhadap putranya. Kristal menulis, saya sangat menyukai presentasi Anda di Get Real 2016. Begitu banyak energi dan semangat. Saya sudah mengajarkan 5, 4, 3, 2, 1, lakukan kepada putra saya yang berumur 8 tahun. Saya berharap bisa melihat kehidupan saya berubah menjadi lebih baik. Orang pertama yang saya beritahukan tentang peraturan adalah suami saya.
Chris pasti memperhatikan perubahan yang terjadi, terutama karena sikap saya yang suka menggerutu sudah berkurang dan bahwa saya menjadi lebih proaktif. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk meyakinkan dia bahwa ada mentalitas senjata rahasia yang tidak dimilikinya. Dia menerapkan peraturan dan menggunakannya untuk membuat beberapa perubahan penting. Dia berhenti minum, mulai bermeditasi setiap hari, dan berolahraga setiap pagi. Peraturan tidak menjadikan semua ini mudah. Ia membuat semuanya menjadi kenyataan. Itulah sebabnya mengapa saya menjelaskan peraturan ini sebagai sebuah alat. Bukannya menghindari telepon dari para kreditur dan surat-surat kebangkrutan, kami justru melakukan 5, 4, 3, 2, 1 untuk menghadapi mereka. Saya menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mendorong diri saya menghubungi klien-klien lama guna memutar mesin rekomendasi. Saya menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk menggerakkan diri saya mengikuti wawancara sebagai penyiar radio meski ada masalah kontrak dengan Fox. Bersama, kami melakukan 5, 4, 3, 2, 1 guna mendorong diri kami untuk menemui akuntan dan penasihat keuangan guna menata kembali utang kami dan melakukan pekerjaan yang memuakkan, yaitu menghadapi lubang yang kami gali sendiri dan disiplin dalam menapaki perlahan jalan kami untuk keluar dari permasalahan kami. Chris membawa peraturan di dalam bisnisnya guna mendorong dirinya dalam menghadapi perasaan takut, bersalah, dan ketidakpastian. Dia dan rekannya bertemu dengan banyak penasihat, membahas berbagai model keuangan, bekerja siang dan malam sampai mereka menutup bisnis grosir mereka, dan mengembangkan lokasi-lokasi retail yang memungkinkan mereka untuk menjual lokasi-lokasi pilihan, serta membayar kembali sebanyak mungkin investor dan kreditur sesuai kemampuan mereka. Apa yang dilakukan oleh Chris dan Jonathan sungguh mengagumkan. Ketabahan, semangat, dan komitmen. Mereka mendorong, dan mendorong lagi. Sampai hari ini, bila Chris mengenang kembali masa-masa dia mengelola restoran, pikirannya kadang akan membuat dia merasa seperti gagal. Pada saat dia mendapati dirinya memikirkan pikiran-pikiran negatif itu, dia menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengarahkan kembali pikirannya agar mengingat apa yang telah mereka bangun. 7 restoran, budaya kepegawaian yang luar biasa, pendapatan bernilai jutaan, serta merek yang hebat. Apakah hasilnya sama seperti yang dia impikan? Tidak sama. Namun, yang dia pelajari tentang bisnis, kemitraan, dan dirinya sendiri selama proses itu jauh lebih berharga dari yang dapat dibeli dengan uang. Tidak ada yang lebih kuat daripada perasaan percaya diri dan kebanggaan yang Anda peroleh ketika Anda bergerak maju, menghadapi langsung tantangan kehidupan, dan mendorong diri Anda untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Chris, peraturan membantu saya memproses pengalaman berhasil dan gagal pada begitu banyak tingkatan. Pada akhirnya, kesadaran ini memberi saya kekuatan dan kendali atas pikiran-pikiran positif dan negatif saya. Pada saat kami mulai menjalin hubungan kembali dengan teman-teman, peraturan akan kerap muncul. Anda juga akan mengalaminya. Jennifer belajar tentang peraturan dan menceritakan kepada perawatnya tentang peraturan ini. Jawaban perawatnya, Anda tidak tahu seberapa sering saya harus melakukan hal ini dalam sehari. Jennifer menulis, saya sedang berbincang dengan perawat saya tentang perjalanan saya yang mengesankan ke Nashville dan menceritakan kepadanya tentang peraturan 5, 4, 3, 2, 1.
dari Mel Robbins, dan dia sangat tertarik dan mulai melakukannya. Dia berkata, "Anda tidak tahu seberapa sering saya harus melakukan hal ini dalam sehari." 5 hashtag 54321 hashtag just do it hashtag become one's cheerleader, inspire, conquer your fear. Lanjut. Peraturan menyulut sesuatu yang kuat di dalam diri setiap orang yang mencobanya. Salah seorang teman kami mempunyai keberanian untuk meminta cerai, sedangkan teman yang lain meninggalkan pekerjaan konsultannya demi pekerjaan yang tidak mengharuskan dia untuk bepergian. Seorang teman kerja berhasil menurunkan 36 kg. Sementara paman saya tidak lagi berbicara soal berhenti merokok dan akhirnya benar-benar berhenti. Seorang teman Chris kembali ke Maine lalu menggunakan peraturan untuk merundingkan sebuah pekerjaan yang menarik di daerah terpencil. 5 second rule, memberi mereka semua yang diberikan peraturan kepada saya. Kerangka kerja, keberanian, serta bagaimana mendorong diri sendiri agar berubah. Kali pertama saya membagikan peraturan secara umum adalah 2011 dalam acara seminar TED dengan judul How to Stop Screwing Yourself Over. Lucunya adalah pembicaraan itu sebagian besar tentang mimpi saya waktu itu untuk menjadi penyiar radio terkenal dan bagaimana saya membantu orang-orang menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Saya hanya menyinggung tentang 5 second rule pada bagian akhir ceramah. Saya bahkan hampir tidak memberikan penjelasan tentang peraturan ini. Yang terjadi selanjutnya benar-benar gila. Ceramah menjadi viral. Jutaan orang menyaksikannya secara daring, dan masih ada lagi. Mereka mulai menulis kepada saya. Setiap hari, saya mendengar dari orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan peraturan, seperti Mark. Mark menggunakan peraturan untuk menciptakan beberapa perubahan yang cukup luar biasa hanya dalam 6 bulan. Fokus menulis. Sekadar Anda tahu, dengan bantuan 5SR dan inspirasi saya, banyak hal yang saya lakukan dalam 6 bulan terakhir, seperti misalnya berusaha memperbesar bisnis saya dalam waktu 2 tahun, menulis buku tentang penjualan bisnis dan satu buku lagi tentang 100 hari berada di luar zona nyaman saya, menemukan dan menikah dengan wanita yang melampaui impian saya. Amy Azzarito, semakin dekat dengan anak-anak saya dibanding sebelumnya dan membuat rencana untuk menjelajahi dunia. Ini hal yang sangat mengagumkan. Lebih dari 100.000 orang di lebih dari 80 negara sampai hari ini sudah menulis kepada saya mengenai pengalaman mereka menggunakan peraturan. Dengan semakin banyak orang yang mulai menulis dengan pertanyaan dan permintaan untuk informasi lebih lanjut, saya mulai melakukan riset terhadap peraturan secara mendalam agar saya dapat memberikan penjelasan yang lebih baik lagi tentang berbagai cara untuk menggunakan peraturan, serta membuktikan mengapa cara tersebut berhasil. Saya mencari precedents, bukti dan tuntunan seolah-olah saya harus membuktikan kasus saya tentang 5 second rule kepada seorang anggota juri. Saya membutuhkan waktu hampir 3 tahun. Saya membaca buku apa saja yang bisa saya temukan tentang perubahan, kebahagiaan, kebiasaan, motivasi, dan perilaku manusia. Saya membaca tentang eksperimen ilmiah, sosial, riset tentang kebahagiaan, buku-buku tentang otak, dan penelitian-penelitian mengenai saraf. Saya tidak membatasi riset pada para ahli. Setiap hari saya mengirimkan kuesioner kepada banyak orang, seperti Anda dan saya, yang menggunakan peraturan. Setelah itu, saya melakukan pembicaraan telepon, Skype, dan Google
chat, kemudian selangkah demi selangkah menggali pengalaman apa saja yang dihadapi seseorang saat mereka memilih untuk berubah. Pada saat saya membongkar momen perubahan, saya menemukan sesuatu yang mendasar mengenai bagaimana kita masing-masing diperlengkapi. Tepat sebelum kita akan melakukan sesuatu yang terasa sulit, menakutkan, atau tidak pasti, kita merasa ragu. Keraguan adalah ciuman kematian. Mungkin Anda hanya ragu sejenak, tetapi hanya itulah yang dibutuhkan. Satu keraguan kecil memicu sistem mental yang dirancang untuk menghentikan Anda, dan itu terjadi dalam waktu kurang dari Anda tebak, 5 detik. Pernahkah Anda memperhatikan betapa cepatnya rasa takut dan tidak percaya diri menguasai pikiran Anda sehingga Anda mulai membuat alasan mengapa Anda seharusnya tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu? Setiap hari kita menahan diri pada saat-saat yang sangat kecil dan sangat biasa dan yang berpengaruh terhadap semuanya. Bila Anda mengubah kebiasaan ragu ini dan menemukan keberanian untuk bertindak, Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya hidup Anda berubah. Itulah yang dialami oleh Kate setelah mengenal tentang peraturan pada konvensi RE/MAX. Sekarang dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kate Pike menulis, Mel, saya kali pertama mendengar tentang Anda pada 2015. Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan Anda langsung pada konvensi RE/MAX di Las Vegas pada Februari 2016. Anda memberi saya inspirasi untuk mampu mengerjakan hal-hal luar biasa. Saya hanya perlu keluar dari cara saya dan bertindak. Dalam waktu 18 bulan, saya berhasil meraih kesuksesan yang sangat luar biasa dengan membuka 3 kantor dan merekrut lebih dari 50 agen di Arkansas. Tidak ada keraguan. Tidak ada penundaan. Saya bertindak dan hal itu membantu membawa saya pada sasaran saya. Sebuah tugas yang besar tiba-tiba saja menjadi bisa ditangani. Hal yang paling sulit adalah memulai. Terima kasih karena sudah membagikan kisah Anda dan karena sudah memberi kami dorongan untuk menjadi diri kami yang terbaik. Lanjut ke bukunya. Jadi bukan langkah-langkah besar yang menentukan kehidupan kita, melainkan langkah-langkah kecil. Di dalam 5 detik, Anda berhenti berpikir. Anda sudah memutuskan untuk tidak melakukan apapun atas hal-hal kecil itu. Dengan berjalannya waktu, keputusan-keputusan kecil itu semakin menumpuk, dan inilah pendorongnya. Kita terlalu sering mengulangi pola menyaksikan, mencemaskan, dan meragukan diri kita sendiri. Ini sehingga tindakan-tindakan ini sekarang menjadi kebiasaan yang sudah terbentuk di otak kita. Fakta bahwa menyaksikan, menahan diri, dan terlalu memikirkan sesuatu adalah sebuah kebiasaan merupakan kabar baik. Ada cara yang mudah dan sudah terbukti untuk menghentikan atau mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan 5 second rule adalah cara termudah untuk melakukannya. Sesudah Anda membaca tentang lingkaran kebiasaan, cara-cara memulai, energi yang menggerakkan, dan peran yang dimainkan oleh perasaan di dalam memicu keputusan Anda akan menghargai pentingnya 5 second rule. Saat Anda menggunakan peraturan ini, Anda akan melihat bagaimana perubahan bergantung pada keputusan 5 detik, dan betapa mudahnya Anda dapat kembali memegang kendali. Peraturan akan berhasil setiap kali Anda menggunakannya, namun Anda harus menggunakannya. Peraturan adalah alat. Bila Anda tidak lagi menggunakan peraturan, maka ketakutan dan ketidakpastian akan kembali menyelinap dan memegang kendali atas keputusan yang Anda ambil. Jika hal itu terjadi, mulailah untuk menggunakan peraturan lagi. Semakin lama Anda menggunakan peraturan, Anda akan mengalami perubahan di dalam diri Anda yang jauh lebih dalam.
suatu perubahan yang memengaruhi kepercayaan diri dan kekuatan di dalam. Anda akan berhadapan langsung dengan alasan, kebiasaan, perasaan, kegelisahan, dan ketakutan yang sudah menghantui Anda selama bertahun-tahun. Anda akan melihat omong kosong yang Anda lontarkan pada diri Anda sendiri setiap hari, serta betapa banyaknya waktu berharga yang Anda sia-siakan sambil menantikan keadaan berubah. Dengan menggunakan peraturan, penantian itu akan berakhir. Anda pasti akan heran dengan betapa besarnya kegembiraan dan kebebasan yang Anda rasakan dengan membuat keputusan-keputusan 5 detik. Kebebasan adalah persisnya bagaimana Robin menjelaskan tentang apa yang dia peroleh dengan menggunakan peraturan. Robin menulis Mel Robbins, terima kasih untuk 5 second rule yang mengubah hidup. Ada kebebasan di dalam bertindak. Robin menulis lagi, Mel Robbins, hasrat dan visi saya untuk melakukan perubahan sangat besar. Rasa percaya diri kadang tertinggal. Bila merasa ragu, saya menggunakan 5 second rule, be Pied Piper. Dan itu jugalah yang saya peroleh. Kebebasan yang mengubah kehidupan. Saya 7 tahun yang lalu sudah tidak ada, dan itu hal yang baik. Setiap fase dalam kehidupan dan karir saya dan karir Anda akan membutuhkan Anda yang lain. Dengan menggunakan peraturan, Anda akan menjadi sosok yang seharusnya pada fase kehidupan Anda selanjutnya. Jadi, bagaimana kalau kita menggali dasar-dasar peraturan agar Anda dapat mulai menggunakannya? Mel Robbins menulis, Mel Robbins. Mengetahui apa yang harus Anda lakukan guna meningkatkan kehidupan Anda membutuhkan kearifan. Mendorong diri Anda sendiri untuk melakukannya membutuhkan keberanian. 5 second rule. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3-nya. Nanti kita akan lanjut ke bab 4, mengapa peraturan ini berhasil. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.